Jemaah sekalian, seperti diketahui dalam pengantar tadi bahwa amalan-amalan Ramadan dibagi pada 2 waktu secara umum. Ada amalan yang dikerjakan di waktu malam, ya kan? Ini disebut dengan ibadatul lail. Saya tulis sini ya. Ibadatul lail. Ada ibadah yang dikerjakan di waktu siang. Ibadatul nahar. Ya. Ini amal Ramadan. Baik. Di antara sekian amalan ini ada beberapa amal-amal yang utama. Amal utamanya dibagi 2. Ada yang berupa, ini kita turunkan ke sini dulu, amal utama. Ada yang berupa, amal utama itu berupa perintah. Ada juga sifatnya yang berupa larangan. Yang dimaksud amal utama yaitu amal yang saat dikerjakan kita mendapatkan keutamaan pahala di atas rata-rata, di atas standar. Ya, misal begini, kalau standarnya itu sholat ditunaikan, pahalanya berapa? Kalau tidak tahu, cepat katakan Allahu a'lam ya, biar cepat. Biar cepat ya. Biar cepat nih. Sholat misalnya. Ini ukurannya gini, kita pakai Al-Quran aja. Sholat itu diantara amalan yang disebut namanya dengan hasanah. Kan? Ibu hasanah, ibu sholat. Ya, kalau enggak sholat bukan hasanah tuh. Ya. Dari mana taunya? Quran surah ke-11 Hud di ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat itu yang terangkai dari mulai siang, fajar, sampai terus masuk ke maghrib, kemudian maghrib sampai ke isya terus. Nah itu semua perbuatan hasanah. Innal hasanati, sungguh semua perbuatan hasanah dari rangkaian sholat itu yudhibnas sayyiat. Di antara manfaatnya menghilangkan keburukan-keburukan, menghapuskan otomatis dosa kecil. Jadi antara sholat satu ke sholat yang lain itu menggugurkan yang kecil-kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Salah lihat, salah dengar, salah bicara, itu kan? Ya itu nanti dari subuh ke zuhur kan boleh jadi berpotensi ya terjadi berlaku itu. Nanti ketika sholat zuhur itu dihapuskan semua dengan sholat. Kecuali dosa-dosa besar yang butuh tobat secara khusus, secara spesifik. Nah ini diantara dalilnya. Nah karena sholat masuk perbuatan hasanah, maka konstruksi hasanah itu ketika menunjuk pahala, kemudian diurai lagi di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat ke-160. Bagaimana bunyinya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia mendapatkan poin 10 kebaikan. Ini yang disebut pahala. Ya, ini yang sering kita istilahkan pahala. Nah, ukurannya jangan dilihat 10 begini, tidak. Nanti ada salah satu ukuran yang bisa kita jadikan acuan, diantaranya hadis datang ke masjid. Itu baru datang kalau niatnya ibadah, mendapatkan 25 poin. Jarak satu keduanya itu bisa 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Karena itu ukuran pahala ini nanti akan tampaknya sebelum meninggal. Dalam sakaratul maut ditunjukkan sehingga orang yang banyak pahalanya senyum, gembira, tenang, ya jiwanya tenang karena sering ibadah. Ya orang yang mengerjakan hasanah disebut abdun, jamaknya ibadun. Pekerjaannya ibadah. Makanya ketika mau meninggal sifat ibadahnya disebutkan lagi. Disebut oleh Allah sebagai hamba-hambaku, ibadi. Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi begitu disebutkan sifat ibadahnya, ditampakkan ukuran pahalanya, dari pahala itu surganya begini.
tenanglah hatinya, senyum wajahnya, saat tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat indah. Itulah husnul khatimah. Jelas? Ya, itulah husnul khatimah. Semoga Allah golongkan kita termasuk yang demikian. Nah, ini